Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Ki Haji Dr. Hewan M. Zainul Fadli MKes. Yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Al-Ustadz Dian Muhammad Hakim MPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri Mosai Kiai Haji Dr. Hewan M. Muhammad Zainul Fadli MKes. Yang kami hormati pengurus Orsa maupun Orsi Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Dan yang kami hormati yang berbahagia seluruh peserta Mosai tahun 2020. Alhamdulillah, rasanya senang sekali bisa berada di tengah-tengah peserta Mosai 2020 dan juga pemateri hari ini, walaupun masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syarful Ilmi Al-Hanim selaku moderator pada penyampaian materi pada kali ini. Baik, sebelumnya pada penyampaian materi marilah kita bersama-sama membaca shalawat Nurul Anwar dengan harapan Allah memberkahi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar وسير الأسرار وانترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Baik, terima kasih. Langsung saja pada acara inti, yakni penyampaian materi oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hewan Muhammad Zainul Fadli MKes. Namun di sini sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap beliau yakni Kiai Haji Dr. Hewan Muhammad Zainul Fadli MKes. Di pesantren kita tercinta ini, beliau menjabat sebagai direktur dan juga pengajar di kelas takhasus di kelas takhasus Mahat Ali. Beliau juga menjadi salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Diumumkan kepada seluruh santri peserta Mosai untuk mendengarkan video ini dengan seksama, meresum materi yang telah disampaikan, dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar. Oke, langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hewan Muhammad Zainul Fadli MKes. Dipersilahkan. Langsung dilepas warna ya wis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Para peserta masa orientasi santri Ainul Yakin 2020 yang saya cintai, para panitia yang saya hormati, segenap pengurus pesantren Ainul Yakin Unisma yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam rangkaian kegiatan Mosai 2020 Pesantren Kampus Ainul Yakin Unisma.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmah, taufik, pertolongan dan hidayahnya kepada kita semua, dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, mendapatkan maslahat dan manfaat untuk bekal para santri sekalian nanti ketika benar-benar menjalani pendidikan di pesantren Ainul Yakin Unisma tercinta. Saya ucapkan selamat datang di pesantren kampus Ainul Yakin Unisma. Sungguh satu keputusan tepat para santri memilih untuk menjadi santri selain menempuh pendidikan perkuliahan di pendidikan tinggi Universitas Islam Malang. Mengingat bahwa ketika seseorang menempuh pendidikan di tingkat tinggi, ketika rata-rata usia adalah pada usia remaja menjelang dewasa, para mahasiswa sekalian pasti akan berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat, lebih khusus masyarakat perkotaan khususnya di Malang ini. Banyak sekali ragam situasi, keadaan yang bahkan bisa berpengaruh pada kelancaran proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Oleh karenanya Unisma dengan ikhtiar maksimalnya berusaha memfasilitasi para mahasiswa, disediakan pesantren, tujuannya adalah untuk memberikan milieu atau lingkungan yang bagus sehingga selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Malang ini bisa berjalan lancar, berada di lingkungan yang kondusif, terhindar dari pengaruh-pengaruh yang bisa menghambat atau bahkan bisa menggagalkan proses pembelajaran di pendidikan tinggi ini. Pengalaman telah banyak ketika mahasiswa yang datang dari luar daerah, terpisah dari orang tua, tidak ada pengawasan, maka ketika berada di lingkungan yang tidak baik, ternyata kemudian mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam proses pendidikan di perguruan tinggi ini. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat para santri yang telah menetapkan hati memilih Ainul Yakin, pesantren Ainul Yakin sebagai tempat tinggal selama menempuh pendidikan di Unisma ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi selama proses pendidikannya. Pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah selamat datang. Jadi mudah-mudahan menjadi santri-santri yang diberkahi, yang dirahmati, mendapatkan ilmu yang maslahat, yang manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan tentu bagi masyarakat pada umumnya. Sudah sangat masyhur di dalam ajaran agama kita, menempuh pendidikan, termasuk pendidikan pesantren, tentulah diperlukan persyaratan-persyaratan agar seseorang itu bisa meraih ilmu yang dicita-citakan. Paling tidak di dalam banyak konsep yang sudah sangat umum disampaikan, misalnya seseorang dalam menempuh pendidikan agar bisa mendapat ilmu manfaat diperlukan 6 syarat yang sangat masyhur itu di kalangan pesantren, yaitu dzukaun wa khirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustaz wa tuluz zaman. Ini biasanya dipakai sebagai nazoman ya para santri. Jadi syarat seseorang bisa menempuh pembelajaran sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, disyaratkan yang pertama memiliki kualitas kecerdasan yang memadai yang disebut dengan dzuka. Jadi dzuka itu kemampuan intelijensia atau intelijensia quality yang cukup. Nah, para santri tentu sudah memiliki itu karena sudah dinyatakan lulus dari pendidikan tingkat menengah atas ya. Jadi artinya secara intelijensia memenuhi syarat. Tinggal nanti bagaimana terus mengembangkan kemampuan kecerdasan itu di pendidikan tinggi ini. Yang kedua, ternyata cerdas saja tidak cukup. Orang hanya dengan IQ tinggi tidak akan bisa meraih ilmu manfaat kalau tidak disertai dengan syarat berikutnya, yaitu khirsun. Harus ada semangat, motivasi yang kuat, keinginan yang kuat.
Jadi harus ada niat yang sangat membara bahwa sungguh-sungguh ingin mempelajari, menguasai satu ilmu. Nah, motivasi inilah yang menjadikan modal dasar seseorang untuk punya semangat di dalam menempuh pembelajaran, penuh kesungguhan. Nah, semangat saja juga tidak cukup, maka ditambah lagi yaitu ijtihadun, ada kesungguhan, usaha nyata, ikhtiar-ikhtiar lahir bahkan batin kalau perlu, agar dalam proses pembelajaran bisa betul-betul meraih apa yang diharapkan, agar ilmu yang dipelajari benar-benar menjadi ilmu yang manfaat dengan sanad yang benar, bahkan dengan pemahaman yang benar sampai pada kemampuan untuk mengaktualisasi secara benar pula. Maka perlu ada kesungguhan dalam berusaha. Cerdas, kemauan kuat, tapi kalau tidak sungguh-sungguh berusaha juga tidak akan berhasil. Nah, ternyata masih ada lagi di samping 3, jadi selain ruka, khirsun, ijtihad, ada lagi adalah bulghatun. Bulghah artinya menempuh pembelajaran pendidikan sampai paripurna, jadi lengkap, sistematik, sampai dengan selesai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tidak sering bolos kalau bahasa kita ya biasanya, itu berarti nggak bulghah. Seringkali mungkin mendengar di ceramah-ceramah, misalnya Gus Ba itu kalau ngaji nggak hatam itu ya biasanya ilmunya nggak pepek gitu ya. Itu makanya lalu dalam belajar mesti bulghah, mesti paripurna, mengikuti strata, jenjang-jenjang, tahapan-tahapan pendidikan secara lengkap dan sempurna. Apakah pembelajaran secara tatap muka, diskusi, praktikum, kerja lapangan, dan semuanya sampai pada pembuatan tugas akhir, tentu semua harus dilakukan secara sempurna dan paripurna. Nah, masih ada lagi selain 4 syarat itu, irsyadu ustadz, dosen-dosen, guru-guru, ustadz-ustadz yang kompeten. Jadi insya Allah Unisma dan mobil khusus Ainul Yakin, para mudarrisnya, para asatirnya, para masyayikhnya, betul-betul orang-orang yang memang irsyad, yang bisa memberi arahan yang benar. Karena di setiap lembaga pendidikan pasti untuk menjadi mudarris, menjadi dosen, menjadi ustadz diperlukan syarat-syarat standar dan kompetensi tertentu. Wabil khusus lagi kalau di pesantren ya pasti seorang mudarris atau seorang ustadz atau bahkan seorang syekh sudah punya reputasi, bahkan ada standar sanad keilmuan yang jelas. Kemarin kami ketika mendaftarkan pesantren ini di Kementerian Agama, para asatid dan bahkan para pengasuh juga diminta biografi pendidikannya itu, dulu pernah mondok di mana itu. Jadi ini menjadi standar ya. Jadi tak mungkin orang tidak pernah mondok jadi ustadz, itu akan menjadi aneh nanti. Jadi tidak irsyad gitu ya. Banyak sekarang ini orang-orang hanya karena bisa baca satu hadis, bisa baca terjemah, lalu pakai serban kemana-mana, dalil disebut ustadz. Itu bukan itu ya. Jadi kalau di tradisi pesantren, para asatid pastilah dulu adalah para santri yang tadi itu, yang sungguh-sungguh dalam belajar sehingga bisa menguasai satu atau beberapa bidang ilmu yang kemudian dilanjutkan dengan menjadi seorang mudaris atau seorang ustadz. Nah, yang keenam tentu tuluz zaman, waktu yang cukup, tidak selalu sangat lama ya. Memang kalau dulu ya belajar itu berlama-lama, nah, tapi sekarang dengan banyak metode-metode, tapi tentu bukan berarti juga singkat atau apa seperti main sulap gitu, belajar semalam langsung bisa, itu juga tidak masuk akal. Jadi pasti belajar itu butuh ketekunan, butuh waktu, ada proses, ada tahap-tahap yang harus dilakukan dan dijalani dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Nah, inilah 6 syarat yang umumnya para ulama mensyaratkan 6-nya harus ada untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat itu. Salah satu saja kurang, maka juga akan menjadi tidak sempurna ilmunya. Cerdas, keinginannya kuat, sungguh-sungguh, gurunya juga hebat-hebat, tapi tadi itu tidak khatam misalnya, ini tentu tidak akan sempurna. Mungkin bisa juga ya sebagian-sebagian,
Tetapi maka yang sempurna adalah kalau keenam syarat itu bisa dipenuhi semuanya. Nah ini maka saya selain ucapkan selamat datang kepada para santri sekalian, hendaknya sejak awal sudah dipersiapkan syarat-syarat untuk menempuh pembelajaran dan pendidikan itu, khususnya pendidikan di pesantren. Insya Allah para santri sekalian ini, angkatan 2020 ini memenuhi keenam syarat itu ya. Kalau kurang ya segera diusahakan bagaimana caranya supaya bisa terpenuhinya. Nah sekarang saya ingin beralih ke adab-adab dalam belajar ya, adabul muta'alim. Banyak sekali para pakar-pakar pendidikan, para ulama menyampaikan syarat-syarat orang yang menempuh satu pembelajaran atau pendidikan. Tadi itu di samping syarat yang ditetapkan tadi, ada juga adab-adab, adab-adab yang juga harus diperhatikan. Jadi tata krama atau akhlak atau karakter yang harus dimiliki seorang santri. Jadi di samping syaratnya dipenuhi, maka selama proses belajar hendaknya juga menjaga adab-adab ini. Dan ini kalau di dunia pesantren tentu langsung diimplementasikan ya, bahkan dengan uswah, dengan keteladanan baik dari para masyayikhnya, dari para santri seniornya, atau mungkin pengurus-pengurus ya, tadi lupa belum saya sapa pengurus Orsa dan Orsi yang menyelenggarakan kegiatan ini ya, saya ucapkan selamat ya, mudah-mudahan sukses acaranya gitu. Nah beberapa adab yang direkomendasi oleh para pakar, misalnya salah satu tokoh ulama terkenal Imam Al-Ghazali itu banyak sekali karya-karyanya, salah satunya yang sangat monumental adalah Ihya itu. Nah, di sana ada adabul muta'alim ya. Di sana ada adab-adab tata krama orang sedang belajar. Ada kalau nggak salah ada 8, tapi saya lupa keseluruhan, tapi beberapa saya masih ingat. Misalnya yang pertama, orang yang niat belajar, niat nyantri atau niat jadi mahasiswa itu hendaknya yang pertama kali adalah meluruskan niat, membersihkan hati atau apa, ikhlas ya. Semata-mata belajar ini niat karena Allah. Karena belajar ini beliau katakan sebagai ibadatul qalbi. Belajar itu merupakan ibadah, bahkan ibadah tertinggi karena ibadahnya hati. Bukan ibadahnya mulut, ibadahnya tangan, ibadahnya kaki gitu. Itu ibadahnya perut kalau puasa ya. Tapi belajar ini ibadatul qalbi kata beliau, sehingga lalu kedudukannya sangat tinggi, bahkan di antara seluruh kajian-kajian keilmuan atau di antara seluruh ibadah-ibadah, maka ibadah qalbi berupa belajar inilah kewajiban pertama. Bahkan dalam bidang akidah itu ya, di kitab-kitab tauhid itu banyak disebutkan awwaluma yajibu likulli mukallafin ma'rifatul ilah gitu. Kewajiban pertama setiap seorang mukallaf itu adalah mengenal Tuhannya. Jadi mengenal itu bagaimana ya, tentu dipelajari. Orang bisa kenal kalau dia mempelajari siapa itu, apa sifat-sifatnya, apa pekerjaan-pekerjaannya, apa tuntunan perintah-perintahnya, apa larangan dan ancamannya, itu harus dipelajari, maka dia baru kenal sama Tuhan. Itu, dan ternyata itulah kewajiban pertama sebelum kewajiban sholat, kewajiban syahadat. Lebih-lebih kalau kita implementasikan ya, bersyahadat itu kan bersaksi sebagai pintu gerbang seseorang untuk beriman atau menjadi seorang muslim adalah syahadat atau bersaksi. Nah, bagaimana dia bersaksi dengan benar kalau tidak paham dengan apa yang disaksikan? Maka mempelajari, mengenal apa yang disaksikan menjadi kewajiban pertama sebelum bersaksi dengan benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah katakan bahwa yang bisa bersaksi dengan benar bahwa tiada Tuhan selain Allah itu ya dia sendiri. Jadi yang menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang pertama pasti zatnya sendiri. Jadi syahidallah, Allah menyaksikan annahu
la ilaha illa huwa, bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia sendiri. Karena menyaksikan zatnya, pasti kesaksian yang paling tepat itu kesaksian Allah atas zatnya sendiri. Nah, setelah itu siapa yang bisa menyaksikan bahwa Allah adalah ilah? Adalah para malaikat, wal malaikatu, ya, disebut begitu. Jadi malaikat ini makhluk yang memang dekat dengan Allah, berhubungan langsung dengan Allah, dan merupakan utusan-utusan Allah. Jadi menerima perintah langsung dari Allah. Maka malaikatlah makhluk yang paling mengenal Allah dengan benar, karena dia atau mereka itu mendengar langsung dari Allah perintah Allah. Nah, mereka melaksanakan tugas-tugas itu sebagai utusan Allah. Nah, maka di kalangan makhluk, malaikatlah yang syahadahnya paling tepat setelah Allah sendiri. Nah, kemudian siapa setelah malaikat? Nah, Allah menyebut wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Nah, di kalangan manusia yang bisa bersaksi dengan benar bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, maka orang-orang yang berilmu. Nah, maka tadi mengenal Allah itu mesti dipelajari dengan mempelajari, dengan belajar untuk mengenal Dia. Maka para ulama tauhid, ulama akidah pasti mengajarkan kepada kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, sifat mustahil. Yang wajib macam-macam, ada sifat sifat wujud, nah, saya lupa itu. Lalu ada sifat salbiyah, ada sifat maknawiyah, ada ma'ani dan maknawiyah. Sifat nafsiyah, ya, nafsiyah itu sifat wujud. Lalu sifat salbiyah, nah, itu upaya-upaya dari para ulama untuk mengajarkan bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nah, maka mempelajari ilmu tentang sifat-sifat Allah itu menjadi kewajiban pertama, sehingga bisa mengenal. Kalau kenal, maka ketika bersyahadah pasti satu kesaksian yang juga benar. Tapi kalau tidak kenal, tentu syahadahnya bisa menjadi ya asal ucap saja, syahadah yang tidak diterima, syahadah yang tidak hakiki, karena hanya sekedar ucapan. Seperti syahadatnya adik-adik atau anak-anak di TK itu kan syahadat, sudah hafal mereka, tetapi tidak paham. Pokoknya bisa syahadat, kadang-kadang ayo lomba syahadat, sekedar lomba. Nah, tetapi bagi para santri, bagi masyarakat, tentu bersyahadah bukan sekedar ucapan yang dihafal atau dengan fasih, tetapi dihayati betul apa yang diucap itu, siapa yang dia saksikan itu. Nah, maka hanya dengan ilmu seseorang akan bisa bersyahadah dengan benar. Tanpa ilmu tidak mungkin dia bisa bersyahadah dengan benar. Itu makanya niat yang pertama, adab yang pertama seorang santri adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah. Jadi tidak boleh belajar, mempelajari satu ilmu itu ditujukan untuk hal-hal yang remeh, apalagi untuk duniawi, ya. Jadi Allah itu melalui Rasulullah, tentunya melalui hadis-hadis itu mengingatkan bahwa hendaknya siapapun yang mempelajari sesuatu, baik ilmu-ilmu ibadah maupun ilmu-ilmu muamalah, ya, ilmu yang sifatnya fardu ain maupun fardu kifayah, bahkan ilmu yang sunnah atau yang mubah, itu selalulah diawali dengan hati yang bersih. Tidak boleh ada kotoran-kotoran, kecenderungan-kecenderungan yang bisa mengaburkan tujuan untuk belajar tadi. Ada satu hadis yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali tadi, dasar kenapa seorang yang belajar itu harus sungguh-sungguh bersih hatinya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa malaikat itu tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya. Hadisnya begitu, la yadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Memang ini kalau dimaknai secara harfiah gak boleh kalau gitu kita melihara anjing dalam rumah, gitu ya. Ya, memang para ulama fikih kalau di luar rumah boleh, ya. Tapi dalam rumah jangan, karena liurnya atau benda hewannya sendiri itu hewan najis, itu kalau kena apa-apa itu. Maka tapi masih dibolehkan kalau untuk kepentingan misalnya penjagaan di pekarangan, itu silahkan aja asal bisa dijaga tadi.
Nah, tetapi Imam Ghazali memaknai hadis ini bukan itu maksudnya, kata beliau. Makna malaikat tidak akan mau masuk rumah yang ada anjingnya itu, kata beliau, adalah malaikat itu artinya ilmu, karena melalui malaikat inilah ilmu itu disampaikan. Nah, yang dimaksud rumah itu adalah hati manusia. Nah, maka ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kalau hatinya itu ada anjingnya atau kotor maksudnya ya. Oleh sebab itu kata beliau, orang yang mulai belajar hendaknya diawali dengan sungguh-sungguh membersihkan hatinya dari berbagai kotoran. Apa itu kotoran hati? Nah, di dalam kitab beliau banyak panjang lebar disebutkan. Kesombongan misalnya, apalagi kedengkian, sombong, dengki, apalagi bakhil ya. Pokoknya segala sifat jelek, riya itu termasuk ya. Nah, jadi sifat-sifat buruk yang ada dalam hati itu harus sungguh-sungguh dibersihkan. Selama dalam hati masih ada kesombongan, kedengkian, riya dan sebagainya itu, maka akan sulit seseorang mendapat ilmu. Kalau pengetahuan mungkin dia dapat, tapi pasti bukan ilmu yang manfaat gitu ya. Nah, yang kita saksikan sekarang banyak orang itu mungkin secara formal itu misalnya gelar-gelar akademiknya itu, gelar akademik ilmuannya tinggi, katakanlah sampai pada strata 3 lah, sudah doktor, sudah nggak ada lagi selain dokter ya, S3 tuh, S4 sudah nggak ada. Mungkin sudah jabatan akademiknya sudah guru besar gitu, pangkatnya sudah pembina utama misalnya, golongannya sudah 4E misalnya. Tapi kalau ilmu itu diraih tidak dengan hati yang bersih, maka biasanya juga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Faktanya sekarang banyak kita saksikan orang dengan gelar profesor itu ternyata bicaranya juga jelek gitu ya. Misalnya yang sudah terkontaminasi politik itu kan begitu. Jadi kadang-kadang bawa agama untuk kepentingan politik, wal iyadzubillah ya. Jadi itu gelar-gelar formal itu tidak ada artinya kalau tidak dengan bagusnya hati sebagai tempat ilmu itu. Jadi ilmu akan menjadi baik kalau ditempatkan di tempat yang bersih, yang tidak kotor. Tetapi sebaik apapun ilmu, kalau tempatnya kotor dan tercemar, ilmunya juga akan tercemar pula ya. Maka lalu menjadi ilmu yang ghairun nafi' wal iyadzubillah ya. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Jadi ini adab pertama kata Imam Ghazali, setiap santri, setiap mahasiswa hendaknya sungguh-sungguh membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran, cemaran-cemaran yang bisa nanti merusak kebaikan dan kemurnian ilmu itu. Di antara sifat yang juga diajarkan atau harus dihindari, bukan diajar untuk dijauhi adalah tadi kotoran yang berupa kesombongan. Jadi termasuk adab santri adalah bersikap tawadhu ya, atau rendah hati, tidak rendah diri tapi rendah hati. Itu artinya tawadhu, tidak sombong. Jadi tawadhu itu lawannya kiber, baik terhadap guru maupun terhadap ilmu. Itu ada satu bukan hadis tetapi qaulul ulama ya, bahwa sesungguhnya ilmu itu harbun lil fata al muta'al. Jadi al ilmu harbun lil fata al muta'al kasaili harbun limakanil ali. Ilmu itu, harb itu memerangi atau memusuhi, tidak akan bisa melawan kepada al fata al muta'al, anak-anak muda. Karena yang menuntut ilmu biasanya masih muda ya, kan santri ini masih muda semua. Kalau saya sudah lebih muda, lebih sedikit gitu, sudah ompong sedikit. Kalau santri masih muda. Nah, anak muda yang muta'al, yang sombong. Jadi sedikit saja kesombongan, pasti ilmu tidak akan bisa masuk. Karena seperti aliran air, kata makalah itu, air itu tidak mungkin mengalir dari tempat rendah ke tinggi, pasti dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka seorang pembelajar, seorang santri pasti merasa lebih rendah. Maksudnya bukan rendah tadi, bukan rendah diri ya, rendah hati. Jadi sikap tawadhu, siap menerima. Meskipun boleh berdiskusi, itu dibolehkan, tapi tentu juga dengan tata cara dan adab-adab yang bagus pula. Boleh bertanya kepada guru, kepada ustadz, silahkan, tapi hendaknya dengan bahasa yang baik ya, dengan bahasa yang santun, yang
memuliakan. Tentu para ustadz bukan gila hormat ya, tetapi santri tentu wajib tahu diri. Jadi saya kira pelajaran dari para guru-guru semua, jadi sungguh pun para guru itu sudah menjadi guru, menjadi mudaris, menjadi syaikh bahkan, tapi ketika bertemu dengan gurunya pasti dia akan merasa jadi murid itu. Jadi hubungan guru murid itu tidak akan bisa ganti, sama seperti hubungan orang tua anak ya. Kan Rasulullah sendiri juga mengatakan orang tuamu itu ada 3 ya. Orang tua yang melahirkan kamu, orang tua yang anaknya jadi pasangan hidupmu atau mertua itu, dan yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu kepadamu itu orang tuamu. Nah, jadi kalau ada statement Nabi misalnya ridhollah fi ridhol walid atau walidain, lebih dari itu keridhaan Allah kepada murid, ridhonya Allah kepada mahasiswa, ridhonya Allah kepada santri ditentukan oleh ridhonya seorang dosen, seorang guru, seorang ustadz, seorang mudaris di pesantren. Itu makanya lalu seorang santri, seorang muta'alim hendaknya memiliki selain bersihnya hati tadi, yang kedua adalah bersikap tawadhu ya, bersikap rendah hati, tidak ada kesombongan. Karena kalau sedikit aja merasa misalnya begini, Ainul Yakin ini kok kitabnya kecil-kecil, saya sudah mondok dulu, nah, itu bentuk kesombongan, jadi tidak boleh ya. Jadi misalnya santri ini dulu pernah sudah mondok di mana, itu sudah hatam apa misalnya kitab yang besar ini, kalau sekarang kok kitab kecil lagi, jangan pernah meremehkan ilmu ya. Sungguh pun sudah pernah kita pelajari, tidak ada salahnya kita ulang. Jadi sudah sangat lazim ya di dunia pendidikan itu, misalnya satu ilmu kok ternyata diulang lagi, tidak apa-apa, justru akan semakin memperkuat kesan ya, semakin memperkuat pemahaman. Saya sendiri punya pengalaman pribadi dulu ketika baru ngaji-ngaji di pondok itu, kitabnya Jurumiyah itu, masih belum bisa nyarai kitab Jurumiyah yang ada jenggotnya itu, jadi hanya tinggal baca aja. Kitab segampang itu ya menurut anak santri tentunya, kalau yang tidak pernah ya tentu nggak mudah itu. Sudah ada bacaan, sudah ada harokat, sudah ada maknanya sekali kan, tinggal baca itu. Itu setelah khatam ternyata oleh yai saya dulu disuruh ngulangi lagi. Wis setengah apal itu, tapi oleh yai paling mana Pak sampai 3 kali. Baru setelah 2 atau 3 kali itu ganti mutamimah itu yang gundul. Nah, sekarang mulai belajar nyarai gitu. Itu pun diulang nggak hanya sekali. Tapi akibat itu sehingga memang tidak banyak kitab yang bisa saya ikuti ya, dan yang banyak memang tidak khatam tadi itu, tapi sedikit-sedikit gitu aja. Jadi adab yang kedua dalam belajar adalah bersikap tawadhu atau rendah hati, tidak sombong. Lalu yang juga penting lagi yang ketiga adalah kalau orang Jawa namanya tirakat ya, menghindarkan diri dari ketertarikan terhadap masalah-masalah materi duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi seorang santri itu dulu istilahnya tirakat apa namanya, ya tidak berarti gembel juga tidak, tapi tidak hedonistik kalau bahasa sekarang ya. Seorang santri itu tidak terobsesi oleh kesenangan, keramaian atau hiburan-hiburan duniawi. Ini penting apalagi di perkotaan ya, termasuk seperti di Malang ini banyak sekali godaan-godaan seperti itu. Ketika seseorang yang sedang belajar ternyata lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya materi tadi, apakah itu kesenangan duniawi, apakah harta atau popularitas misalnya, ini yang banyak popularitas sekarang ini. Banyak lebih-lebih anak-anak muda itu lebih suka eksistensi di dunia mayanya itu kan gitu, nggak mau kalah gitu kan. Banyak-banyakan follower misalnya, banyak-banyakan subscriber itu sudah jadi kelaziman. Karena yang dilihat kalau subscribernya banyak itu ternyata mudah dapat duit. Nah, duit lagi, materi lagi gitu. Nah, ketika sejak belajar orientasinya sudah kepada materi, pasti akan gagal belajarnya. Jadi itu memang yang diajarkannya. Jadi hendaknya membatasi, memang tidak mungkin kita hilangkan. Ketertarikan pada masalah duniawi itu manusiawi, tapi hendaknya dibatasi ketika sedang belajar. Ini nasihat dari Imam Ghazali. Kenapa?
Beliau mengutip dari firman Allah bahwa Allah itu menjadikan manusia ini hanya memiliki satu hati. Walau tadi itu hati itu kan tempatnya ilmu ya. Jadi la yaj'alallahu min qalbaini fi jawfih. Potongan ayatnya saya lupa di surat apa itu ya. Jadi Allah tidak akan menjadikan dua hati di dalam jauf, dalam perut, dalam lambung seseorang itu. Artinya hanya ada satu. Maksudnya apa? Manusia itu hanya bisa berkonsentrasi pada satu hal. Tidak mungkin bisa bersamaan itu. Kalau orang sekarang namanya apa? Multitasking ya. Misalnya kalau perempuan lebih ini. Tapi tetap tidak akan bisa sepenuhnya. Ya, kalau sekedar nyambi-nyambi pasti nggak akan sempurna semuanya kan itu. Tapi seseorang akan bisa paripurna tadi itu kalau sungguh-sungguh fokus pada satu hal. Nah kalau memang belajar saja. Jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain tadi itu. Lebih-lebih yang sifatnya materi duniawi. Ketika seseorang sudah lebih tertarik dengan kesenangan-kesenangan duniawi, maka pasti belajarnya terganggu. Tapi kalau orang itu memang fokus belajar, biasanya memang tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya materi duniawi tadi. Nah, sekarang kita bisa saksikan aja. Nah, seringkali sekarang dieksploitasi ya, misalnya gimana sih outingnya mahasiswa Unisma misalnya, bajunya berapa. Jadi ya hanya itu kuno dia dipublish ya, diupload, terus banyak yang suka, akhirnya banyak yang niru juga. Ini kan kesalahan ya kalau dalam dunia pembelajaran itu, satu kesalahan atau disorientasi. Jadi kalau menurut Ghazali, kalau memang sudah niat belajar, fokus pada pembelajaran, ya tentu dukungan-dukungan materi pastilah, tetapi bukan itu tujuannya. Jadi jangan sampai keliru. Belajar kalau nggak dibelikan motor gede nggak mau misalnya, sehingga sibuk motoran terus, jadi lupa belajarnya gitu ya. Atau kalau nggak dikasih apa gitu ya. Jadi fasilitas mungkin iya, motor mungkin diperlukan karena transportasi, tetapi jangan sampai terbalik tadi itu, jangan sampai terbalik tujuannya. Nah, jadi hendaknya membatasi ketertarikan pada materi-materi yang bersifat kesenangan duniawi. Makanya kalau dulu di istilah pesantren ya tirakat namanya ya. Tirakat itu bukan untuk gembel, tapi membatasi diri, jadi lebih pada membatasi, sehingga konsentrasi belajarnya tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya materi tadi itu. Ada satu hadis Rasulullah, ini juga peringatan sekaligus ya dari beliau tadi itu, terkait juga dengan nanti yang paling akhir itu, hendaknya tadi niatnya di samping hatinya yang bersih, niatnya memang betul-betul lillah tadi ya, jadi belajar sebagai bentuk ibadah qalbi tadi itu. Rasulullah mengingatkan dalam beberapa hadis, ini salah satunya man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama aw liyumari bihis sufaha aw liyusrifa wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar. Ini kata Nabi begitu. Siapa yang tujuan belajarnya itu pertama liyubahi bihil ulama, sampean kok semangat belajar, iya supaya jadi intelektual, supaya jadi ini untuk mengungguli, jadi hanya untuk unggul-unggulan, kesombongan, kepandaian, pameran indeks prestasi lah ya. Tentu harus baik belajar itu ya, tetapi bukan itu tujuannya gitu. Ini yang banyak sekarang ini juga perlu saya ingatkan, para mahasiswa seringkali targetnya hanya indeks prestasi, bukan ilmunya, padahal sebenarnya IP itu kan indikator, bukan tujuan. Ini banyak yang keliru, sehingga lalu untuk mencapai IP itu maka cara salah pun dilakukan ya, nyontek misalnya ini. Itu kalau di tempat saya itu tidak boleh betul. Jadi ada ketahuan nyontek langsung jadi E nilainya, sudah tidak pakai dikoreksi lagi. Apalagi kalau nyontek nggak ada yang ngaku, itu satu kelas bisa gugur. Ini sudah biasa kalau di kedokteran itu seperti itu. Jadi seringkali, jadi kalau misalnya ujian itu ya, kemudian dulu pernah ada yang soal biasanya dikumpulkan lagi, itu ada soal yang hilang. Kalau satu kelas tidak ada yang ngaku, ujian itu gugur, nol semua sudah. Jadi sudah tidak usah dikoreksi lagi, ngapain? Kenapa? Kejujuran tadi ya, itu salah satu adab itu, jujur itu penting. Kalau sejak mencari ilmu sudah curang, bagaimana nanti ketika
sudah berprofesi ya. Ini sungguh pertaruhan. Maka Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Bidayah itu ya betul-betul mewanti-wanti ya. Jadi tadi sifat-sifat ikhlas, bersihnya hati dan kesungguhan tadi itu termasuk ini as-sidqu ya. Ini salah satu adab juga, entah keberapa itu betul-betul dari pertaruhan. Jadi bahwa belajar itu bukan untuk dapat nilai. Nilai itu kan indikator saja, tapi ilmunya itu yang penting. Saya dulu ketika baru jadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan UNER itu, ya ketika ording seperti ini mosai ya namanya. Kalau dulu namanya ospek atau apa gitu. Orientasi ya, yang menerima saya dulu wakil dekan, waktu itu pembantu dekan namanya, ketiga kemahasiswaan. Begitu datang dikumpulkan. Waktu itu satu angkatan cukup banyak, ada 120 masih satu angkatan, saya angkatan 81. Nah, beliau katakan, kalian mau apa? Datang ke kampus saya, mau ijazah? Kalau mau ijazah bilang sekarang, saya cetakkan gitu. Nggak usah belajar. Tapi kalau ingin mempelajari ilmu silahkan sungguh-sungguh ditempuh. Jadi ijazah itu apa ya? Wong nyetaknya di rumah saya kata itu saya injak-injak itu. Cuma saya nginjaknya nggak pakai sandal sehingga nggak kelihatan. Jadi bukan itu ya, tujuannya bukan ijazah, bukan nilai, itu hanya indikator, tetapi ilmunya itulah yang sebenarnya dicari. Jadi apa artinya IPK tinggi kalau tadi itu ternyata dengan cara yang tidak benar. Jadi nanti ketika betul-betul bermasyarakat misalnya, wah ini alumni Unisma dengan IP 4,3 misalnya, terus disuruh melakukan sesuatu kok enggak bisa, wah paling ijazah beli kan gitu ya. Jadi enggak ada ininya. Jadi yang dinilai atau diterima masyarakat bukan ijazahnya, bukan IP-nya. Tentu itu iya syarat formal. Tetapi lebih dari itu tentu ilmunya ya, knowledge, skills, bahkan attitude ya. Kalau di dunia saya itu ada tiga komponen: pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Jadi skillnya dulu, keterampilan dan sikap. Sikap ini kadang bisa jadi penentu tadi itu. Jadi kalau sudah ada sikap curang, tidak jujur, itu sudah sepinter apapun tidak akan lulus. Meskipun soalnya benar semua, tapi kalau sikapnya itu dianggap oleh dosen itu tidak pantas, itu tidak lulus. Jadi kalau di dunia saya di kedokteran itu, dokter itu punya otoritas. Kalau menguji itu, kamu misalnya periksa orang ini, periksa teliti, betul misalnya diagnosa dan bahkan sampai terapinya. Tapi kalau menurut ini kurang pantas jadi dokter, itu tidak lulus dia itu, suruh ngulang. Karena mungkin ada sikap yang kurang pas tadi. Bagaimana raut muka ketika ketemu pasien misalnya, bagaimana dia mempersilahkan pasien ini, bagaimana dia minta izin tidak ketika memeriksa, itu sikap ini. Bukan sekedar dia terampil takcer, wah ini langsung bisa didiagnosis, terapinya pas, tidak cukup itu. Tapi sikap ini jauh lebih menentukan. Nah, di sini lalu tadi persis seperti yang diajarkan oleh agama kita ya, di sikap-sikap itu menjadi standar. Jadi saya ulangi tadi bahwa kejujuran ya. Jadi kejujuran itu menjadi adab penting di dalam belajar ini, sehingga nanti bisa diperoleh ilmu. Maaf saya tadi lupa apa itu berikutnya ya. Kalau nggak salah ada 3 tadi ya. Oh ya, liyubahi bihil ulama tadi yang pertama. Kalau tujuan belajar hanya untuk unggul-unggulan, nilai dan sebagainya, maka itu nanti akhirnya itu finnar. Yang kedua, awal yumari bisufaha. Ada orang itu belajar dengan tujuan nanti yumari itu melewati, maksudnya mengeksploitasi orang masih bodoh. Memang orang berpengetahuan, orang pinter itu punya kesempatan lebih ya untuk memanfaatkan orang yang belum tahu, kan gitu biasanya. Nah, yang banyak begitu. Jadi tujuannya adalah nanti yang belum tahu itu bisa dikibuli, bisa dibujui gitu. Saya ingat pengajiannya Gus Mus itu ya, kalau fauqa kulli dzi ilmin alim tahta kulli jahilin juhalaun. Di atas orang berilmu pasti ada yang lebih tinggi ilmunya, di bawah orang bodoh ada yang jauh lebih bodoh lagi itu. Nah, itu stratifikasi menurut beliau. Nah,
orang berilmu itu salah satu afat namanya ya, salah satu bahayanya adalah ini, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, itu tidak boleh. Maka di dalam Islam ilmu itu justru harus diamalkan, disebarkan ya, diajarkan kepada yang belum tahu, sehingga yang belum tahu ini mendapat manfaat dari pengetahuan orang lain itu. Nah, kalau orang sudah tahu tentu mengamalkan ini menjadi satu amal jariyah, jadi ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang kalau kemudian dia mau berbagi maka bermanfaat bagi orang lain, dan ini pahalanya menjadi jariyah terus mengalir. Nah itu, jadi tujuan belajar tidak boleh hanya untuk mengeksploitasi orang yang masih belum tahu atau orang bodoh-bodoh. Lalu yang ketiga, al-yusrifa ilahi wujuhan nas. Belajar ini tujuannya untuk cari popularitas ya, supaya keren ya, supaya terkenal, sarjana, alumni pesantren atau apapun lah itu, nanti supaya jadi pusat perhatian. Jadi yusrifu wujuhan nas itu menarik perhatian wajah orang, supaya memandang dia, supaya jadi orang terpandang. Nah, maka tujuannya adalah untuk riya ya kalau begitu. Maka kata Nabi, belajar dengan 3 tujuan itu fahuwa finnar, orang ini masuk neraka waliyadzubillah. Jadi artinya betul-betul harus diluruskan niat tadi ya. Ini seringkali saya tekankan, apalagi di dunia kedokteran, yaitu apa tujuan kamu jadi dokter? Apakah dokter itu nanti kaya begitu, keren, duitnya banyak, dihormati orang karena dia dokter, baik bisa menolong? Ingat ya, kalau itu niatnya maka sekarang kamu sudah melangkah ke jurang neraka. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi harus betul-betul ditata. Makanya kalau kita di Unisma ini kedokteran sudah harus dimasuk pesantren sejak kelas 1 dan di sana saya ngasih bidayah, itu dasar-dasar moral di dalam belajar itu juga ada di sana semua. Nah, saya kira tidak hanya FK, semualah. Saya kira Unisma ini sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh para ulama. Jadi bukan semata-mata pendidikan tinggi berorientasi pada intelektual akademik semata, tetapi ada juga orientasi spiritual ya, karena para ulama itu kalau mendirikan atau membuat sesuatu pasti tidak semata-mata ikhtiar lahiriah. Lahiriahnya ya sudah pasti, segala ikhtiar pasti dilakukan, tapi seorang ulama pasti juga melibatkan ikhtiar spiritual, ikhtiar batiniah. Itulah yang menjadi tradisi para ulama dulu itu. Makanya lalu salah satu distingsi kekhususan Unisma ini ya seperti ini. Salah satunya ada pesantren. Dalam setiap kegiatan akademik pembelajaran itu juga tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Jadi nama Islam ini bukan sekedar tempelan, tapi sungguh satu tanggung jawab dan konsekuensi besar bagi seluruh sivitas ini. Jadi maka semua mesti punya tekad yang sama ya, punya komitmen yang sama. Pembelajaran di Universitas Islam Malang ini dengan seluruh komponen masuk Ainul Yakin ini tidak boleh lepas dari esensi pembelajaran yang dicanangkan para pendiri tadi itu. Nah, sebagai penutup ada satu, mungkin ini pesan ya dari sejak para pendiri yang harus diwarisi oleh setiap sivitas akademika. Unisma ini didasari oleh 3 sikap dasar. Karakter dasar bagi sivitas Unisma adalah keikhlasan, kejujuran, dan kerukunan. Itu yang kemudian banyak ya di pilar-pilar di atribut-atribut kampus kita. Di depan gedung Umar bin Khattab itu, kantor itu ada 3 air mancur itu katanya itu sekedar simbolisasi, karena dulu para pendiri Al-Mafurlah, ya Utsman, ya Tolha, ya Maskur itu mencanangkan 3 pilar itu. Jadi siapapun yang jadi keluarga Unisma hendaknya menjunjung tinggi 3 sikap itu, selalu ikhlas, selalu jujur, dan selalu rukun. Jangan sampai salah satu ini kurang atau hilang apalagi. 3-tiganya menjadi satu kesatuan sikap. Siapapun dia, rektor, pengurus yayasan, mahasiswa, karyawan, semuanya harus punya 3 pilar sikap dasar ini. Nah, maka santri Ainul Yakin sebagai bagian dari komponen keluarga besar Unisma tentu juga mesti
memiliki 3 karakter itu ya. Jadi ini pesan kami juga sebagai tanggung jawab saya kepada Sivitas di Ainul Yakin ini, meneruskan wasiat para pendiri dulu. Maka seluruh santri, seluruh pengurus orsa-orsi, seluruh pengurus pesantren, ya termasuk saya sendiri dan semua dosen, itu hendaknya selalu menjunjung tinggi keikhlasan, kejujuran, dan kerukunan dalam segala ranah kehidupan. Lebih-lebih dalam kehidupan di kampus Universitas Islam Malang. Nah, mudah-mudahan para santri sekalian selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa sungguh-sungguh menjalani pembelajaran di Unisma ini, khususnya di pesantren Ainul Yakin ini dengan baik. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang maslahat, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan tentu bagi masyarakat nanti apabila sudah kembali di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan termasuk para pengurus orsa-orsi melalui MOSAI ini bisa segera mengadaptasikan ya para santri dengan kehidupan di pesantren kampus Ainul Yakin Unisma, karena MOSAI itu orientasi, jadi dikenalkan meskipun sebenarnya selama ini sudah ikut, tapi pembelajarannya masih daring ya. Nanti mudah-mudahan kalau setelah Lebaran dan memang sudah ada lampu hijau untuk segera belajar secara luring, nah, kita nanti segera berinteraksi meskipun tetap dengan standar-standar protokol kesehatan yang tetap kita jaga ya, tapi paling tidak dengan kegiatan pembelajaran secara real itu akan lebih utuh dibanding hanya sekedar daring seperti ini. Dan daring memang pengetahuan bisa, tapi sikap tentu tidak akan bisa dicapai hanya dengan daring. Nah, maka mudah-mudahan Allah segera memperbaiki situasi itu ya, sehingga kita lalu bisa belajar lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan disertai inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti MOSAI, seluruh panitia peserta pengurus, mudah-mudahan semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah, disehatkan sampai akhir nanti, dan selamat mengikuti MOSAI. Mudah-mudahan sukses menjadi santri-santri hebat, santri-santri dengan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, awal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sangat dumateng Yai atas penyampaian materi yang insya Allah sangat bermanfaat, terutama untuk peserta MOSAI 2020. Baik, diumumkan kembali kepada seluruh peserta MOSAI 2020 untuk mengumpulkan hasil resum kepada mudif atau mudifahnya masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk selalu mensupport pesantren kita ini dengan cara memfollow beberapa akun official kami, yaitu Facebook Santri Unisma, untuk Instagram Santri_Unisma, dan YouTube Santri Unisma. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengunjungi website kita pkay.unisma.ac.id agar tidak ketinggalan informasi penting dan juga menarik dari kami. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk memfollow akun Shopee kewarganegaraan pesantren, yaitu Santri Unisma 20, dan IG kewarganegaraan pesantren yaitu kwusantri.id. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.